Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Selamat pagi. Ya, enggak Pak. Mangga Bapak. Walaupun udah siang, artinya semangat pagi, bukan selamat. Jangan nama juga, ya. Semangat pagi. Pagi. Ya. Artinya kalau pagi-pagi kan kita semangat ya, nggak nundutan. Dan mudah-mudahan hari juga nggak nundutan, ya, nggak nundutan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Ilahi yang telah banyak memberikan kenikmatan pada kita semua. Kita dapat berkumpul di SD, ya, Thomas baru 8 bulan. Saya mungkin jadi kepala sekolah waktu di SPI Bunggulan. Kalau pernah ke Bunggulan mungkin bisa melihat saya. Waktu itu berdiri SPI tahun 2008, itu dari nol. Tidak ada murid, hanya ada bangunan. Kami, bukan saya, kami dan rekan-rekan guru di sana membentuk suatu sekolah baru dengan paradigma baru, dengan gaya baru, beda segalanya. Itu adalah SPI. Dan saya tes di sana 2008 menjadi guru. Dan selanjutnya SPI bubar dengan ketuk palu MK, maka bergantilah nama jadi Sekolah Unggulan. Dan mulai itu saya duduk sebagai kepala sekolah di situ. Jadi pas SPI bubar, Pak Mukhtar kepala sekolahnya, terus saya naik di situ jadi kepala sekolah SD Unggulan. Jadi pertama SD Unggulan berarti saya. Sekarang ada yang kedua, ketua PGRI Kecamatan Kramat Mulia. Itu tentang perjalanan mungkin saya sebagai kepala sekolah lahir di Laga Wacana dan tahun kemarin baru jadi pengawas sekolah. Ya, yang diberitakan itu hoax ya, saya hanya biasa-biasa aja mungkin. Kalau tadi memang dulu memang tim penilai dari 2015-16 sebelum itu tim penilai angka kredit yang guru-guru naik pangkat ya. Tapi sekarang sudah tidak. Tapi kalau kewarian mah bila mau naros dengan mangga gitu kan, kumaha carana mangga ya. Itu tentang kurikulum saya mungkin sudah ya. Istri baru 1, anak 2 ya, masih kecil-kecil. Saya produk SPG terakhir, 2 terakhir, Alex Bungsu. Produk SPG tapi di bawah saya ada 1 angkatan. Jadi produk guru dari zaman SMA-nya. Sekarang Bapak Ibu ada yang kenal SPG dan juga enggak. Kalau saya SPG kedua terakhir, Alex Bungsu. Jadi masih ada 1 generasi lagi yang di bawah saya, Bungsu, yang sekarang jadi SMA 3. Ya, itu mungkin tentang diri saya, bukan untuk apa-apa, ini hanya untuk perkenalan. Domisili saya bukan di Kuningan Bu, di Manis Kidul. Di Manis Kidul. Tepat nama batas desa Manis Kidul. Mun salengkah kakaler Manis Kaler, kalau cacing ngabdi di Lompok Manis Kidul. Salengkah ka Manis Kaler. Pinggir jalan Bu, pinggir jalan raya Bu, rame. Ya, pinggir jalan raya Kuningan Cirebon. Itu rumah di situ. Bukan rumah buku mungkin ya Bu ya. Itu ya tentang perkenalan, karena awal tidak berkenalan dan saya minta maaf tidak memberikan kurikulum vitae saya, dan itu mulai, dan hari ini kita mulai untuk belajar bersama tentang kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka? Nah, di WA group ada pertanyaan, walaupun dekat nggak ketemu, nanti nggak boleh ketemuan, nanti pasti kita tahu. Itu mungkin Bapak Ibu, kebanyakan Ibu. Sekarang tolong jawab dulu, yang di grup itu ada kan? Sudah ada dikirim sama Pak Ketua? Ada. Pertanyaannya ini, ada nggak? Ada. Kalau ada masih ada yang ngirim, belum ada yang ngirim ini. Ya. Iya, jawab. Apa ya? 3 jawaban. 3 jawaban. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kurikulum merdeka? Yang diketahui aja. Diisi. Ada
tiga kolom yang harus jawab. Ibu, bapak, ini nanti bagian dari aplikasi pembelajaran nanti. Ya, Multimeter. saya ingin memperkenalkan aplikasi ini. Coba apa yang bapak ibu itu tentang kurikulum mereka apa sih? Sok bae dong malina naon? Diketik bae. Terus sudah diketik tiga-tiganya submit. Ya belum. Kata-katanya yang panjang-panjang dibatasi. Itu dibatasi. Bisa nggak? Muir, wah sinyal berarti nya. Perkenalkan satu aja, ini namanya aplikasi Mentimeter. Mentimeter itu Menticom, dan ini bisa Bapak Ibu nanti buat pertanyaan kuis juga bisa untuk memilih di gugus juga bisa, memilih ketua gugus tanpa kelihatan juga bisa. Nanti ada muncul, ini kebetulan saya menggunakan nanti cloud, nanti munculnya kata-katanya berputar. Kan supaya tahu dulu, sudah tahu belum kurikulum merdeka sampai di mana, nanti saya menerangkannya mulai dari mana. Bisa? Tiga jawaban. Oh, muncul. Enggak ada. Iya, dibatasi Bu. Kata-katanya jangan terlalu banyak. Ya. Tiga-tiganya, di sini tiga-tiganya. Di sini tiga-tiganya. Nah, itu udah muncul tuh, dua orang. Mereka dalam belajar, kata-katanya benar. Nah, itu muncul. Ya. Nah, berapa? 4 orang yang muncul? 4 orang. Ya, 4 orang ya. Ya, kalau udah ya. Nah, 5 orang. Ya. Belum. 6 orang. Pak ya, ini lumayan. Ya. 7 orang. 8. Nah, ini ya. Kalau sudah keluar lagi Bu. Kalau sudah keluar aja. Biasanya. Nah, ini apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kurikulum merdeka? Pada minat, ada bakat dan minat, mengacu bakat dan minat, pembelajarannya mengacu, belum selesai mengacu karena ketikannya belum, karena terbatas. Ya, terbatas. Oke, pembelajaran minat, kualitas. Ya, oke. Nah, ini gambaran. Saya mengetahui Bapak Ibu kan tahu seperti ini kurikulum merdeka. Nanti belajarnya mulai dari mana kita? Ya, belajar dari mana? Bapak Ibu, jika nama ini baru mau daftar ya, baru mau daftar hari ini. Mudah-mudahan masih bisa di ACC. Kegiatannya ada 3 pilihan. Kalau daftar IKM tersebut ada IKM mandiri, IKM jalur mandiri berubah, mandiri berbagi. Kalau mandiri ya, mereka mandiri itu tetap sudah IKM, tapi kurikulumnya masih kurikulum 2013. Tapi pembelajarannya harus mengacu pada kurikulum merdeka. Itu kalau pilihan nomor 1. Jadi semua administrasinya tetap kurikulum 2013. Ya, kurikulum 2013. Tapi dalam pembelajaran pelaksanaannya mengacu pada kurikulum merdeka. Oke. Terus selanjutnya kalau yang pilihan kedua berubah itu artinya Bapak Ibu berubah. Jadi kurikulumnya nanti mengikuti program merdeka ya, kurikulum merdeka ini. Jadi kelas 1 dan kelas 4. Kalau di sini yang hadir semua kelas ya nggak jadi masalah. Karena pengetahuan kita yang peroleh bisa nanti sharing di sekolah, karena orang itu menangkap pengetahuan akan berbeda-beda
Ya. Terus yang ketiga, berbagi. Berbagi itu biasanya untuk PSP, sekolah penggerak. Dia akan mengimbaskan hasil kegiatan PSP-nya, mengimbaskan ke sekolah tetangganya. Itu berbagi. Pertanyaan sudah ya? Wah, banyak, ada 16. Bisa ya? 16. Nanti bisa membuat seperti ini di kelas. Nanti setelah ini. Ada pertanyaan yang kedua. Nah, ini pertanyaan kedua. Kalau Bapak Ibu buka lagi, ini materi apa yang diperlukan pada kurikulum Merdeka? Apa materi apa ya? Apa yang ingin Bapak Ibu ketahui tentang kurikulum Merdeka? Materi apa? Nah, ada pertanyaan lain. Kalau dibuka pertanyaan yang ini, dibuka lagi. Materi apa yang kira-kira diperlukan pada kurikulum Merdeka yang akan Bapak Ibu pelajari sekarang? 3 pertanyaan lagi. So, ini contoh aja karena waktu kita, karena tadi kalau di jadwal jam 9 ya Pak Ketua, sekarang udah jam 10 lebih. Kayaknya mau dikejar-kejar ini. Tapi kan sebelum ke materi CP ya, ada CP, ada TP, ada ATP nanti. Terus ada P3, ada P5. Itu yang membedakan nanti begitu. Mereka belajar STEM 4C, baru 1 orang, 2 orang, ya. Modul ajar, menyusun CP, TP, dan ATP. Nah, ini yang kira-kira nanti diperlukan hari ini kita belajar. Jangan sampai teorinya, tapi nanti ke prakteknya juga ya, prakteknya. Udah ya, ini hanya contoh aja. Ya, contoh aja, nggak apa-apa. Yang belum saya akan tutup. Kalau yang masih, mangga. Jadi modul ajar, oke. CP, TP, ATP, modul ajar. Itu yang nanti diperlukan administrasinya. Tapi yang diperlukan lagi nanti adalah bagaimana cara pembelajarannya. Ya. Bagaimana nanti ada fase-fasenya, sudah tahu belum fase-fase? Belum. Berarti teorinya harus ada dulu nih. Ya, fase-fasenya, fase-fase dalam kegiatan. Kalau di kurikulum 2013 itu KIKD atau tujuan pembelajarannya per kelas. Kalau dari kurikulum Merdeka ini adalah per fase. Ya, sudah berapa orang? 6. Saya kira tutup dulu ya Bu ya. Udah ya. Nah, ini yang diharapkan modul ajar, menyusun CP dan TP. Ya, ini untuk materinya. Kita lanjut. Materi banyak Bu nih. Yang harus dikerjakan hari ini tuh banyak materinya. Mudah-mudahan sampai. Ya, mudah-mudahan sampai. Oke. Implementasi kurikulum Merdeka. Sebelum ke CP, ATP dan modul ajar, Bapak Ibu harus mengetahui dulu apa sih kurikulum Merdeka ini. Kita sama-sama. 1, ada 5 materi agendanya. Nanti kita lewat saja. Yang nomor 2, penyusunan operasional, itu nanti bersama-sama dengan kepala sekolah, KOSP. Kalau kemarin sebutnya KTSP, sekarang KOSP ya. Tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar, dan P5. Ya, yang ini yang membedakan nanti dengan kurikulum 2013. Nah, ini episode Merdeka Belajar hingga saat ini. Dari awal Kementerian Pendidikan sudah menggulirkan episode ya sampai guru penggerak.
platform Merdeka Mengajar, dan di sini sudah, walaupun tadi katanya dibukanya waktu kemarin saja, sekarang belum dibuka lagi. Padahal Bapak Ibu itu harus dibuka. Kenapa? Kementerian tahu siapa nih guru yang belum buka, guru yang udah sampai mana ketahuan, sekarang penilaian nggak bisa mengelak, nggak bisa mengelak. Bapak Ibu tolong buka. Sekali lagi, kan sosialisasinya sudah kemarin, sudah tadi saya katakan sudah, tolong dibuka. Dibukanya juga jangan hanya melihat videonya di skip, hari video di YouTube ditonton sampai seserian, di WA ditonton sampai seserian, hari video di PMM dilewat di skip, baik itu isi pertanyaan. Ya, yang diharapkan itu videonya Bu, bukan pertanyaannya. Coba diperhatikan, karena besok Bapak Ibu ada kurikulum kurikulum Merdeka. Coba diperhatikan di PMM-nya, videonya dilihat, diperhatikan. Kalau sambil ini di headset lah gitu, didengarkan. Ya, itu nanti akan mengerti di situ. Jadi nggak usah ada pertemuan begini kalau ada Bapak Ibu membuka PMM. Sibuk sama, ya, karena kita kan ngajar tuh sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 2 itu ya sekali-kali lah buka untuk kegiatan membuka PMM. Jangan berfokus pada soal. Soal sekarang gampang, isi soal tuh gampang, bisa semua, bisa. Dengan sekarang ada internet itu isinya sudah ada semua. Tapi maksud kami bukan ke isinya. Memang di sana juga kalau sudah diisi betul semua, aksi nyatanya sudah diisi, sertifikat sudah banyak di situ, sertifikat yang sudah dari kementerian, maka itu adalah Ibu sudah melaksanakan kegiatan diklat. Kalau satu topik sudah diisi semua, ya, itu diklatnya di situ. Nah, tapi keduanya pengetahuannya harus dipelajari, ya. Jadi mohon diisi, mohon dibuka. Karena rapor Bapak Ibu adanya di situ, ketahuan sama kementerian. Bener nggak bohong kementerian. Nanti ada per orangnya tuh ada. Ini baru buka video, baru tahap membuka, baru tahap mengisi, belum aksi, ketahuan. Perorangan nggak bisa mengelak. Kalau administrasi ada pengawas, ada asesor ke sekolah. Iya Pak, ketinggalan. Padahal saya tuh udah, ya kan? Sudah membuat satpol, udah. Kalau satpol lupa, satpol zaman SPG ya Bu ya, RPP. Jadi sudah ada, alasannya ketinggalan di rumah, ya. Terus program-program udah ketinggalan, bisa terjadi, bisa. Tapi kalau di PMM Bapak Ibu tidak bisa mengelak, tolong diisi atau dibuka PMM-nya, videonya sampai tuntas, jangan di skip. Kali-kali supaya pengetahuan Ibu Bapak nambah. Ya, itu. Kita lanjut ke kurikulum. Nah, ini awal mula kurikulum Merdeka. Saya kira udah dijelaskan oleh Pak Ida waktu itu di sini, karena saya lihat PowerPoint Pak Ida ada Cigana Mekar. Ya, nggak tahu dengan gurunya atau dengan kepala sekolah. Dengan guru. Iya, udah ya. Di sini ini selanjutnya. Nah, di kurikulum adalah holistik. Kurikulum itu dirancang secara holistik, mengembangkan murid secara holistik, berarti mencakup ke semua. Ya, holistik itu berbasis kompetensi, bukan konten. Apa sebut kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan siswa, kemampuan, bukan konten. Kalau zaman sebelum KTSP adalah berbasis konten, isi. Maka kalau Ibu Bapak yang ngajarnya sudah 20 tahun ke atas, itu bisa membedakan. Kalau materi yang lama itu bukunya itu penuh dengan materi, bukunya penuh dengan soal-soal, dengan materi banyak. Kalau sekarang enggak. Karena Pak, sekarang itu ke tingkah laku, ya. Jam sekarang juga Bapak Ibu tahu jamnya ada pengurangan jam di intra untuk kegiatan P5. Nanti sama-sama sebelum ke CP ATP, karena CP ATP saya terangkan sekali, insya Allah bisa, ya, karena dari awal dulu. Ya, kontekstual artinya kurikulum dalam konteks budaya misi di lingkungan sosial. Jadi nanti materi itu diharapkan materinya juga sesuai dengan lingkungan. Harapannya seperti itu. Ibu membuat materi untuk mengajar itu sekitar kita,
Kalau di sini banyak sekitar sini atau ditimbang ada produk empek-empek, ya boleh tuh untuk kegiatan empek-empek. Karena orang timbang di sini banyak yang ke Sumatera, ya, bener nggak Bu? Bener ya, ya, banyak di sini banyak yang ke Sumatera, ke Jambi, ke Batu Raja, ke Palembang. Kita lanjut rancangannya, kurikulum saat ini arah perubahan. Ya, rencana implementasi kurikulum saat ini kurang fleksibel, jam pelajaran juga ditentukan per minggu. Tapi kurikulum yang sekarang adalah fleksibel, ya, materinya terlalu padat dan tidak cukup waktu untuk pembelajaran. Tapi di kurikulum arah perubahan sekarang adalah materinya materi esensial saja, ya, pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun. Bagaimana sih yang per fase itu? Begini Bapak Ibu, dan pembelajaran juga nanti besok saya ngacak aja ya materinya ya, karena harus hari ini sampai CP dan TP sampai modul ajar. Maka gini, materi itu per fase. Dalam membuat nanti TP, ya, TP dari CP itu harus berdampingan, berkolaborasi antar guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 minimal di fase A. Di SD itu ada 3 fase, fase A, B, dan C, ya. Fase A itu kelas 1 dan 2, fase B 3, 4, fase C 5, 6. Itu untuk SD aja dulu. Kita fasenya ke sana. Nah, bagaimana penerapannya? Dalam satu CP itu satu fase. Kalau kemarin di kurikulum 2013 itu per KD-nya per tahun. Nah, jadi nanti pembuatan TP-nya harus gabung antara kelas 1 dan kelas 2. Mana materi untuk kelas 1, mana materi untuk kelas 2. Nah itu per fase. Setiap anak, artinya gini, setiap fase tuh, anak itu lahir dengan berbagai macam kelemahan dan kelebihannya. Ya, maka pembelajaran diferensiasi ini yang harus kita pergunakan. Nah, dalam satu fase anak itu, makanya pertama masuk kelas 1 harus dites diagnostik, asesmen diagnostik. Ya, asesmen diagnostik nanti saya contohkan nanti. Nanti saya contohkan, kirimkan ke ketua nanti, ke itu aja, ke Google Drive ya Pak Ketua ya. Contoh asesmennya. Bagaimana? Bukan tes masuk SD, bukan. Tidak ada tes masuk SD. Tidak ada seleksi masuk SD, kecuali seleksinya adalah seleksi umur. Yang belum waktunya itu seleksinya, tidak ada seleksi administrasi. Setelah diterima, nanti setelah masuk ibu bapak yang kelas 1, tolong adakan asesmen diagnostik. Tolong asesmen diagnostik. Caranya, contohnya, insya Allah nanti saya kasih. Untuk mengetahui anak yang datang dari rumah ke sekolah kelas 1 tuh sampai di mana nih anak tuh. Dari 20 siswa itu dites dulu. Ditesnya jangan seperti tes yang resmi. Cara ngetesnya sambil duduk, sambil sedang ya ini main. Jadi tidak resmi panggil satu-satu, tidak. Sedang belajar aja. Dalam pembelajaran hari-hari pertama itu langsung dites. Cep kadieu neng kadieu cing tingali ieu, padahal sambil dites dilihat di stopwatch dia membaca hurufnya berapa, angkanya berapa, dihitung kesalahannya berapa, betulnya berapa, dirata-ratakan. Nanti setelah itu dari 20 siswa itu setelah dites, yang tidak resmi anak tidak merasa dites. Tapi sambil masuk ya, neng kadieu sakedap. Cing ieu huruf naon gitu kan. Ya. Terus dihitung kita. Kalau salah udah nggak apa-apa, pokoknya jangan dipandu, pokoknya sebisa dia berapa huruf, berapa suku kata, berapa kalimat, ada mulai dari huruf, suku kata, kalimat sampai paragraf. Nah, nanti ada rumusnya, ada ya, dihitung. Nah, dikelompokkan anak tersebut lah. Ya, anak tersebut. Jadi berangkat anak di sekolah itu berangkat sama-sama mulai dari kelas 1 itu nggak bareng, artinya yang ini mah baru huruf, yang ini mah sudah bisa baca. Nah, nanti bagaimana perbuatan kita sebagai guru untuk melayani mereka? Anak itu merdeka.
Anak itu merdeka, jangan dipaksakan. Ya, merdeka. Kita sebagai guru harus memfasilitasi anak-anak tersebut. Jadi mengajarnya bagaimana kalau yang ini kelompoknya yang belum bisa baca, ini di huruf-huruf dulu. Karena nanti materinya juga per huruf beda, Bu. Materinya hampir sama dengan yang lama, mengenalkan dulu huruf kalau sekarang. Kalau kemarin kalimat kan, guru kelas 1 kalimat ya. Kemarin kalimat, sekarang kembali ke huruf. Ya, kembali ke huruf-huruf. Ya, itu jadi nanti ada berapa kita kelompokan anak tersebut, ada berapa kelompok, ada 4 kelompok, 5 kelompok. Tapi jangan, kan nggak sama lah. Kita tahu bahwa ini satu kelompok atau 2 kelompok juga boleh. Nah, nanti ini yang ini berangkatnya dari mana? Yang ini sudah bisa baca atau sudah bisa ngitungnya, berangkatnya dari mana? Yang ini berangkat dari 0. Ya ini udah berangkat agak jauh. Kalau kita mau ke Cirebon, yang satu berangkat dari Cigana Mekar, yang satu udah berangkat di Beber mungkin. Sampai Cirebon duluan. Jadi terus layani anak-anak tersebut sesuai dengan karakternya. Itu pembelajaran diferensiasi itu kan. Jadi seperti itu, guru harus seperti itu. Bagaimana juga cara, makanya asesmen-asesmen yang lainnya formatif, sumatif juga harus dibedakan. Nah, anak tersebut yang membedakan nanti, sekali lagi saya pengertian itu dulu ya Bu ya, pengertian itu dulu. Kalau materi administrasi gampang. Jadi, nah anak tersebut sampai fase 1 selesai itu, yang ini akan nyusul enggak? Ya, akan nyusul saja. Nah, kalau di TP-nya kelas 1 sampai kelas 1 itu ada ibarat 10 TP, dia mungkin saja baru nyampe 8 TP. Yang kelompok 1 udah sampai 10. Tetap naik kelas enggak? Naik tetap. Nah, bagaimana nanti koordinasi antara guru kelas 1 dengan guru kelas 2? Kak guru, Bu, yang ini tuh anak ini tuh baru TP sekian, baru TP 8. Ya ini udah TP 10, lanjutkanlah yang ini mah. Gitu kan? Nanti guru kelas 2 juga begitu. Dia tetap naik, tapi yang anak-anak 5 orang tersebut ibaratnya ya, yang itu tetap oleh guru kelas 2 yang diajarin yang terus itu. Jadi haknya sama, jangan disamakan sama rata. Nah, itu yang disebut merdeka, anak merdeka belajar. Ya. Terus jadi koordinasi, tetap naik kelas, tapi dia ada catatan. Makanya ada tes diagnostik. Dan mungkin juga terjadi anak yang tadinya hanya mengenal huruf, setelah diajari kita bisa mengejar. Itu terjadi. Dengan apa? Dengan kematangan usia, ya. Dengan kematangan usia anak bisa nyusul dengan yang tadinya dipaksakan. Karena orang tua biasanya merasa bangga, udah PAUD, udah TK, udah bisa baca. Bangganya bukan main. Padahal itu belum waktunya. Dan mulai kelas 3 itu biasa terlalu beban. Yang tadinya bawah dengan umur yang sudah memadai, dia akan naik. Pengalaman saya begitu. Lihat dari kelas 3 kita ngajar yang udah puluhan tahun. Jadi begitu. Jadi yang tadinya bawah bisa ngejar dengan kematangan usianya juga. Nah, jadi itu artinya bisa sama, usahakan bisa sama. Nah, nanti naik kelas 2, naik ke kelas 3, tetap kelas 3, tapi ada yang masih fase A karena dia belum, fase A nya belum beres. Di kelas 3 itu yang belum fase A itu bisa tetap harus belajar di fase A, jangan dipaksakan dengan materi yang lebih tinggi. Itu yang namanya nanti pembelajaran per fase. Gitu ya, harus diketahui. Tapi nilai ya sesuaikan saja kemampuan dia. Makanya di asesmen tersebut, asesmennya kalau bisa, ya bukan kalau bisa, harus bisa. Guru membuat asesmen itu 2 khusus untuk, atau 3 kalau mau dibagi 3 kelompok, 3 kelompok asesmennya gitu. Jadi ulangan itu jangan seperti dulu, banyaknya ulangannya saja. Yaitu idealnya seperti itu kegiatan pembelajarannya. Ya, pembelajarannya nanti seperti itu. Nanti dirancang bagaimana dengan anak dengan merdeka. Merdeka nanti di pembelajaran juga harus menggunakan sistem merdeka. Merdeka itu M-nya mulai dari diri. Di merdeka teh. Ya, nanti kita lanjutkan di sini. Ya, itu hanya saya ngacak, kalau dibuka ini juga udah masuk semua nanti. Pembicaraan saya udah masuk semua dari sini. Nggak usah PowerPoint nanti dibagi bisa. Yang penting pengertian dulu ya Bapak Ibu ya. Nah itu yang dinamakan per fase. Kalau kemarin naik kelas, anak itu harus ngotot. Udah naik kelas 2, ya udah materi itu tertinggal. Udah langsung kelas 2 aja semua rata. Kelas 3 udah tertinggal, walaupun dia naik
tapi materinya jangan nyampe. Nah, itulah yang disebut per fase. Sampai SMP juga harusnya begitu. Guru SMP harus tahu bahwa anak ini berapa anak yang baru fasenya fase C. C-nya yang keberapa itu ya. Makanya nanti pembuatan TP guru kelas 1 kelas 2 itu minimal harus berkolaborasi. Mana untuk kelas 2, mana untuk kelas 1. Karena satu CP dibuat materinya per konten di ya itu. Jadi untuk pembelajaran seperti itu, untuk per fase itu yang membedakan dengan kurikulum 2013 itu untuk kegiatan per fase, itu yang disebut per fase. Jam, tahu nggak membuat jadwal nggak Bu? 3 jam. Sekarang yang kurikulum yang sekarang bukan Merdeka 4 olahraga 4, nanti itu jadi 3 jam. 1 jamnya ada untuk masih di kegiatan intra, 1 jamnya di untuk P5 project penguatan profil pelajar Pancasila. Itu dulu ya Pak Ketua. Tadi kalau cepet-cepet saya nanti soalnya materi ininya supaya ya ngerti ya, di strukturnya akan berbeda karena akan ada diproyekkan profil Pancasila itu yang bagaimana. Nanti kita sama-sama satu poin waktu sendiri dengan profil Pancasila itu P5 itu, karena strukturnya ada bahasa Indonesia berapa jam, matematika berapa jam. Iya, nanti dihitung di sini ada pengurangan. Oke, kita lanjut nanti di sini. Nah, pemerintah tidak mewajibkan, semua harus daftar sendiri. Kalau di sini juga kalau tidak daftar ya nggak jadi masalah kurikulum 2013 itu. Nah, kalau mau daftar yang sekarang hari ini daftar nih di Cigana Mekar. Jadi sudah konsekuensi hari ini daftar, Bapak Ibu harus siap dengan kurikulum 2013 terutama kurikulum Merdeka, terutama dari kelas 1 dan kelas 4 dulu ya. Tapi yang lain juga harus mengikuti pembelajaran seperti itu. Kita lanjut. Ini, nah ini pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 kurikulum Merdeka. Nah ini pilihan 1 mandiri belajar. Mandiri belajar itu sudah kurikulum Merdeka daftar, tapi materi semuanya, buku-buku semuanya itu masih kurikulum 2013. Tapi yang kedua tadi berubah menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan di satuan pendidikan kelas 1, 4, 7, 10 itu. Nah, kalau berbagi kita harus menggambarkan sendiri dan harus mengimbaskan, itu ada untuk PSP. Itu pengetahuan seperti itu dulu. Nah, dukungan pemerintah apa saja sih pemerintah menggelontorkan kurikulum Merdeka? Nah, apa? Pertama, perangkat ajar, buku teks, buku pendukung sudah disiapkan dengan boleh menggunakan bos reguler dan dukungan Pemda. Ya, buku cetak dapat dibeli, sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan nanti mungkin sekolah harus membeli bukunya dengan yang baru. Terus pelatihan mandiri disiapkan dengan aplikasi digital PMM. Juga ada pengimbasan dari sekolah penggerak. Walaupun di sini belum ada, nanti pengimbasannya bisa yang sekitar dulu. Terus apalagi banyak ada video-video komunitas belajar. Di sini komunitas sudah terdaftar di komunitas belajar KKG sini. Bagus, terima kasih. Terus jaminan jam. Perubahan struktur mata pelajaran tidak mengurangi, sertifikasi tetap. Ya, tadi kalau guru agama kok saya dikurangi. Nah, pertanyaan seperti itu ya. Tapi tetap 24 jam karena ada kewajiban 1 jam untuk proyek. Ya, tetap. Jadi tidak mengurangi tunjangan profesi. Buku-buku ini contoh sudah ada. Nanti Bapak Ibu kepala sekolah dan nanti merancang dengan rekan-rekan bagaimana belanjanya nanti ya. Ini terus struktur kurikulumnya. Nah, di sini strukturnya kurikulum 13 menekankan pengembangan karakter. Di kurikulum 2013 ada karakter juga disebut PPK. Ya. Pendidikan penguatan karakter. Banyak PPK waktu itu.
ya, poin-poinnya diterapkan di setiap mata pelajaran, ya, karakter-karakter beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, diterapkan kepada pembelajaran. Nah, sekarang bagaimana? Sama di kurikulum Merdeka juga ada, bisa diterapkan ke setiap mata pelajaran dan juga dibuat proyek. Jadi P5. Nah, ini kita lanjut. Apa kekhasan kurikulum Merdeka? Nah, khasnya SD untuk memahami lingkungan sekitar ada pelajaran yang digabungkan IPA dan IPS. Jadi IPAS, dasar hukumnya integrasi. Anak-anak itu ada rasionalnya ada. Mempelajari lingkungan dengan, kan IPS itu lingkungan dengan alam sekitar juga masih satu. Ya, kegiatannya itu dasarnya IPAS. Terus ada mata pelajaran matematika, bisa ada juga sebenarnya. Pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPAS disatukan, bisa. Nanti sistemnya jadwalnya juga sampai jadwal. Ya, jadwalnya nanti kita sama-sama belajar. Ada bahasa Inggris. Kemarin ada bahasa Inggris enggak, Bu? Kurikulum 13 ada bahasa Inggris? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Di struktur kurikulumnya tidak ada, tapi kita melaksanakan. Ya, mulok juga sebenarnya nggak bisa, Bu. Mulok itu harus ada minimal perbumnya. Nah, bagaimana kita melaksanakan? Harusnya di ekstrakurikuler. Maka di rapor kurikulum itu tidak ada, masukkan ke ekstrakurikuler. Kalau besok-besok masih, ya jangan dimasukkan ke intra untuk bahasa Inggris karena tidak ada strukturnya. Itu pertanyaan saya yang menjatuhkan saya waktu lomba di Jogja. Pertanyaannya dari juri, Pak, kurikulum 2017 ada bahasa Inggris enggak? Ada. Saya jawab ada, karena unggulan kan ada, komputer juga ada, tapi tetap nggak bisa kurikulum 13, ya. Hanyanya adanya di ekstra kurikuler. Nah, itu pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini yang bawah, Bu, yang di sini. Ini nggak jalan, Pak. Ya, ini yang membedakan itu pembelajaran berbasis proyek 2 kali dalam 1 tahun. P5 itu dilaksanakan semester 1 dan semester 2, laksanakan dari tahun. Tapi fleksibel nanti waktunya, bagaimana penggunaan waktunya itu fleksibel. Ya, nanti kita belajar. Kan baru pengenalan, hari ini pengenalan kan. Nanti kita belajar bagaimana P5 dilaksanakannya. Bisa blok, bisa per hari, bisa 1 bulan full tidak belajar apapun, tidak belajar proyek saja bisa. 1 bulan proyek anak itu melaksanakan proyek P5. Ya, nanti karena ada jamnya. Jamnya itu kalau kelas 1 kelas 2 252 jam untuk P5 menggunakan jam intrakurikuler pelajaran lain. Ya, itu maka nanti pelajarannya materinya sedikit karena yang dibutuhkan kita adalah kompetensinya, bukan kontennya. Ya. Kita lanjut. Ada intrakurikuler, nah sama ya. Tadi intrakurikuler, ada intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ya. Terus pengelolaan waktu proyek dapat berdasarkan alokasi. Jadi proyek tersebut tidak, jadi ada merdeka kita untuk bisa menentukan waktunya kapan. Nanti ada temanya apa. Ya. Pelaksananya bagaimana nanti di proyek selanjutnya. Nah, ini ada mengintegrasikan, kita lanjut aja yang ini. Struktur kurikulumnya sudah jelas, tadi saya jelaskan sudah. Nah, ini, Bu. Nah, ini struktur kurikulum. Pendidikan agama tadinya 144 jam harus 1 tahun. Ya. Diambil berarti diambil 36 jam. Dari mana 36 jam? Itu 3 jam. Nah, ini agama Islam 3 jam dalam pelajaran itu 3 jam.
nanti di jadwalnya harusnya tetap 4 jam, tapi dihitungnya tetap 144 jam. 1 jamnya diambil ke sini dalam 1 tahun. 1 jam pelajaran per minggu. 1 minggu itu asumsi 1 tahun itu 36 minggu. Ini 36 dari mana? 1 tahun itu 36 minggu. Ya, asumsinya 1 tahun 36 minggu. Terus pendidikan Pancasila, ya harusnya 5 jam, jadi 4 jam. 1 jamnya untuk P5, 36 jam. Bahasa Indonesia kelas berapa ini? Kelas 1 ya. Bahasa Indonesia 6 jam, harusnya 7 jam. Bahkan 8 jam. Bahasa Indonesia 8 jam, kelas 1 8 jam. Bahasa Indonesia 8 jam. Diambil 2 jam untuk P5. Jadi nanti buat jadwalnya Ibu, Bapak hanya 6 jam. Terus matematika harusnya 5 jam, jadi 4 jam. Ini strukturnya. Ini harus tahu nanti membuat alur ATP itu harus tahu jumlahnya. Kelas 1 kira-kira berapa jam, Bu? Tolong hitung, Bu. Ini berarti semuanya 23 jam karena 24 nanti di sini. Hitungannya. Untuk per tahunnya itu 826 28, tapi itu hitungan semua. Yang ini kehitung nih, yang Budi Pekerti Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Nah harusnya ngitungnya dari sini, ini dan ini. Ini untuk kelas 1. Nanti untuk membuat jam di alur ATP tersebut, nanti alur tujuan pembelajaran. Ini harus tahu. Nah project itu 252 jam per tahun, berarti 1 semester dibagi 2. Dibagi 2 itu 127 1 semester. Itu kalau dibagi rata-rata per minggu itu 7 jam atau 8 jam. 8 jam, Bu. Berarti 8 jam per minggu. Ya, 8 jam per minggu. Itu project harus dimasukkan ke dalam pelajaran. Jadi nanti bahasa Indonesia, matematika bisa project bisa di akhir semua. P5 kalau tiap hari. Kalau diblokkan 1 hari bisa hari Sabtu full untuk P5. Tidak ada pelajaran matematika, tidak agama, tidak pelajaran yang khusus P5. Itu boleh. Per bloknya per minggu. Atau blok 1 bulan full. Dari bulan Agustus ibarat besok, bulan September 1 bulan project semua boleh. Itu pelaksanaannya ya. Jadi bahasan-bahasan seperti itu untuk kurikulum Merdeka. Saya kira ada pusing, boleh pusingan. Kalau pusing itu berarti mikir, oh iya anu. Tapi bayangan sudah ada ya. Bayangannya udah ada. Ya, bayangan sudah ada. Oke. Ini strukturnya. Oke, ada seni, Bu. Seni dan budaya. Seni dan budaya ini, nah satu pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni atau musik, rupa, teater, seni tari. Peserta didik memilih 1 jenis seni. Pengertiannya gimana, Bu? Sekolah, ini pengertiannya gimana? Menurut Ibu kata-kata ini bagaimana? Memilih minimal 1. Sekolah, ya 1. Tapi anaknya bisa memilih. Berarti gimana sekolah? Sekolah minimal berarti sekolah menyiapkan 4. Iya kan? Kalau anak bisa memilih. Nah, Bapak Ibu harus cerdas nih. Bapak Ibu tuh harus bisa melihat minat bakat siswa. Nah, pengertian kemarin saya di kecamatan kemarin tuh begini, Bu. Sekolah pokoknya minimal 1. Akhirnya sekolah tuh memilih. Sekolah A seni musik, saya musik aja. Jadi diajar musik, baik. Ada yang tuh, Bu? Iya. Di mana Merdeka buat anak? Kemarin saya diskusi dengan pemateri ini, Dr. Eni, dari Cirebon, tapi dia pemateri nasional. Saya telepon langsung. Dia keliling-keliling itu. Pengertiannya termasuk saya di kecamatan saya itu
Bawa pilih sampai membuat asesmen. SDA mah seni musik baik, SDB seni rupa, seni C. Itu merdeka nggak anak? Ada nggak di kelas tuh anak tuh yang bisa nyanyi, ada yang bisa gambar, ada yang bisa nari, ada yang bisa teater. Makanya sekolah tuh harus menyiapkan. Tapi di sini batas minimal 1. Nah artinya bagaimana Bu? Bagaimana cara di kelasnya? Salah satu contoh. Kalau sedang pemandangan gunung. Iya teh daerah Gunung Ciremai. Udah protes Pak. Oke, ya Bu ya, gunung. Satu anak di 120 itu, Pak saya mau gambar, Pak saya mau menyanyi. Mangga. Nah satu anak nyanyi, naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Dia mah seni musik. Da guru mah dibodoh-bodoh ge apal seni teh. Kadang kita itu nggak bakat nyanyi tapi sok nganilai mah dah bisa. Ya Bu ya. Dasarnya kuat, kita guru. Ya. Jadi anak tuh layani. Berarti ada diagnostik dulu. Dari 20 siswa itu berapa orang nih yang seni rupa, berapa orang seni musik, kita minimal 2, malah ari tarik mah rada cuma tapi kalau tidak sama teu naon ya. Dan jarang anak tari itu yang mau lomba bae ditarik hiji 2 3 opatan ditarik bae tamata. Nah, jadi minimal itu. Jadi minimal teater itu apa Bu? Belajar sandiwara, dialog dina bahasa Indonesia juga ada kan? Nah itu bisa. Jadi didiagnostik dulu anak ini bisa ini. Nah, anak yang nanti tuh begini. Anak yang seni musik ya belajarnya musik aja. Jadi ulangannya dikasih yang musik. Jadi ulah diratakan baik. Pas diratakan ulangan nilai dulunya. Pas imah gambarna halus nilai teh 8. Pas nyanyi teh cempreng pisan. Nilainya 5. Jadi seni teh budak teh campur. Karena manusia diciptakan itu tidak sempurna. Nah, itu yang disebut merdeka belajar. Ya. Kumaha gitu. Hah? Gitu. Ngeta mah nya teori nyanyi ngeta mah teori. Taguru teh teori mah da apal, not balok not angka mah deh gitu kan. Nu ieu mah tentang gambar ilustrasi, gambar tah itu semacam itu. Jadi diinkan. Tapi zaman kurikulum kemarin kan rata semua. Ya, pelajaran gitu. Nah, itu yang dimaksud seperti itu. Karena di sini peserta didik memilih salah satu jenis, memilih anak tuh memilih, iya kan? Kemarin rata pas ulangan, pas asesmen terakhir SAS SDA musik, jadi anak tuh yang ngisi soal musik sadaya. SDB rupa sadaya. Yang membuat soal kabupaten siapa ada ya sama ya, membuat seninya ada 4 seni gitu ya, gitu. Jadi itu sebagai merdeka mengajar. Oke, kita udah kelas ini SMP. Kurikulum KOSP. Ini kurikulumnya juga harus diganti. KOSP-nya dulu KTSP. Tapi nanti perpaduan antara KOSP dan KTSP. Yang membedakan apa? Nanti struktur kurikulumnya. Jadi nanti Bapak Ibu harus memberikan gambaran kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kurikulum nanti besok kurikulum bulan Juli itu harus diganti di buku kurikulum buku 1-nya. Ada kurikulum 2013 dan ada kurikulum Merdeka. Masukkan strukturnya ini. Satukan dengan yang kemarin. Jadi kelas 1, kelas 4 strukturnya pakai yang Merdeka. Kelas 2, 3, 5, 6 masih kurikulum 2013. Tetap yang kelas itu masih menggunakan kurikulum itu. Pembelajarannya buat perpase boleh, harusnya seperti itu. Tapi berjenjang lah, itu ya. Nah, ini KOSP. Nah, CP sekarang mulai ke CP nih. Ya. Nanti kita buat CP latihan. Kalau bawa laptop semua mah enak, Pak. Latihan untuk membuat CP. Membuat CP mah nggak dibuat. Ada membuat TP ya, dan ATP dan modul. CP itu seperti tadi, diibaratkan seperti kendaraan mau ke Surabaya dibagi beberapa etape. Ya.
kita harus sampai Surabaya. CP itu sama, sampai SMA tuh harus nyampe sekian. Etape-etape tersebut disebutnya fase. Tahu etape ya Bu ya? Kalau di TV itu ada apa ya? Kejuaraan etape 1, etape 2. Jadi bertahap. 1 sampai Semarang dulu, sudah Semarang sampai Semarang Solo masa keteuingnya. Ngawi merintah ke Jawa Timur terus ke Madiun terus sampai Surabaya, ibaratnya seperti itu. Itu adalah CP. Dibuat per fase. Ya. Per fase. Dengan kekuatannya, kilometernya fase dilakukan udah. Kita lanjut. Nah, capaian pembelajaran, asesmen. Dan sekarang itu ada asesmen. Asesmen itu dulu kita menilai, disebutnya penilaian. Sekarang asesmen. Ya, nanti ke formatif dan sumatif nanti. Nah, ini CP-nya sesuai dengan keputusan menteri. Yang ini belum diganti. CP-nya Bapak Ibu sekarang itu sudah ada semua materi itu di link kementerian di Google Drive-nya ada. Tapi masalahnya CP-nya masih menggunakan yang ini, ya. Tapi CP yang harusnya sudah digunakan yang 033. Kalau Bapak Ibu ngedownload materi yang ada di internet, kebanyakan CP ATP-nya masih yang 08, tidak sama materinya. Maka justru ini KKG sini suruh membuat TP. Buatlah kita TP sendiri, karena nanti TP itu yang menentukan kita. Kalau Bapak Ibu yang dari SPG dulu mengenal TIK, TIK dada, iya, tujuan TIU dan TIK sekarang mirip, ya. TIK ada tujuan pembelajarannya, ada dengan KKO. Apa Bu KKO? Kata kerja operasional. Dengan dulu siapa pendapat siapa? Benyamin Bloom, S. Bloom. Ya, tapi sekarang sudah disempurnakan nanti. Jadi nah ini standar untuk CP-nya di nomor dari Beskap ya, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Nomor 33 /HKR 2022. Ini yang dipakai. Ya. Sayangnya pula di buku yang sekarang terbit beredar yang sudah dibeli oleh sekolah, CP-nya CP yang masih 08, jadi nggak nyambung, ya. Maka di buku guru juga nanti ada CP-TP. Ibu jangan lihat yang itu, mendingan kita buat sendiri karena tidak sama dengan CP yang sekarang. CP yang sekarang itu yaitu nomor 33. Kalau sejarahnya nggak usah kita lihat sejarah lah, itu udah bukan salah kita. Ini bagus mulainya dari awal yang sudah melaksanakan kemarin menggunakan bukunya menggunakan yang 08 tapi materinya yang 33. Nah itu. Nah ini apa komponen CP tuh? Apa saja? Ada rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik, ada konten. Materinya apa saja? Kita bahas sama-sama. Nah, ini bedanya dulu KIKD di kurikulum 2013, KIKD-nya sudah ada nomornya 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. 1.1, 1.2 ya. Kalau sekarang CP itu berupa paragraf, Bu. Berupa paragraf. CPA ya kelas 1, kelas 2. Ya, di sini ada elemennya. Elemennya ada elemen menyimak. Pemahaman merupakan cara untuk ini untuk membuat TP ya. Nah ini kalau ini nanti cara membuat TP. Sebentar. Tidak praktek. Bentar. Kurikulum. Ya Bu, masih siap Bu? Masih? Siap. Hiburan dulu harus sama ini teh. Ada yang mau nyanyi dulu? Karena waktunya dikejar-kejar waktu nih Pak. Ya, panduannya untuk meneruskan alur tujuan belajar ATP dan TP.
Surat ikut surat kemarin CT Pak, bukan CT, CP ya. CP itu Capaian pembelajaran. capaian pembelajaran. Ya, jika nama mekar khusus jika nama mekar. Ya, ini panduannya. Apa yang kita pelajari pada materi ini? Kaitan antara capaian CP dengan alur tujuan pembelajaran ATP dan tujuan pembelajaran. Definisi dan komponen ATP. Proses mendesain ATP. Nah, kita hari ini gini, karena permintaan di undangannya ini. Jadi intinya baru ini. Tadi mah pengantar. Kita tahu kurikulum Merdeka. Ya. Di undangannya kita akan membuat TP. Apa CP? CP itu kompetensi. Kompetensi yang harus dicapai oleh anak. Mulai dari PAUD sampai SLTA SMA. Itu CP. Ya. Nah, capaian pembelajaran tadi ada 6 fase. Tadi 6 etape. SD 3. A, B, C, D, E. Berapa tuh? Terus kalau sama F, ya, fasenya. SMA, SMK. Ini fasenya tadi sudah saya jelaskan. Satu fase berjarak 2 sampai 3 tahun untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih fleksibel. Tadi kalau di SMP juga seperti itu. Kalau anaknya belum nyampe, guru harus tahu. Jangan sampai diteruskan pelajarannya terus baik. Jadi akhirnya anak ketinggalan terus. Nah, itu tiap fase. Bagaimana guru dapat menggunakan CP merancang kegiatan di kelasnya dalam setahun? Apa yang diperlukan? Guru berkolaborasi dengan guru satu fase. Tadi guru kelas 1 dengan guru kelas 2 menentukannya. Ya, hari ini kita praktek. Menurunkan CP menjadi TP dengan tingkat kesulitan materi yang berjenjang. Terus menggambarkan TP dengan biasa dulu juga sama TU TIK ada sikapnya, ada keterampilannya, sama ya membuat TP itu, ada pengetahuannya, ada materinya. Merangkai tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, ini yang diharapkan hari ini kita belajar itu. Jadwal sampai jam berapa, Pak? Sesuai jadwal atau gimana? Sampai jam 2, Pak. Di jadwal sampai jam 2. Iya. Makanya saya tuh mau Hah? Tergantung panitia. Maka saya kalau mau dicepatkan prinsipnya esensial. Penjabaran konsep keterampilan, konten inti yang diperlukan saja, ya. Terus berkesinambungan, terus juga kontekstual. Kontekstual itu apa sih? Sesuai dengan lingkungan, ya. Hal yang penting kemampuan prasyarat. Nah, cakupan keluasan TP, keterkaitan. Saya kira ini teori saja. Kita langsung mengurutkan tujuan pembelajaran. Nah, ini pembelajaran itu lihat materi. Kalau materinya mulai dari urutan abstrak, dari konkret ke abstrak. Jangan sampai ngajaran kelas 1 penjumlahan langsung aja 1 tambah 2. Makanya kelas 1 harus ada bendanya. Itu dari abstrak dari konkret ke abstrak. Dari pengurutan deduktif, ya, dari umum ke spesifik. Yang umum baru ke spesifik. Terus mudah ke sulit. Nanti pembuatan TP-nya, ya, urutannya. Mengurut tujuan pembelajaran secara hierarki, prosedural, dan skapulum. Nah, ini urutan saja. Mengajar keterampilan komponen konten yang lebih mudah sebelum mengajarkan teori yang lebih kompleks. Ini teorinya. Terima kasih. Satu. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke. Karena tujuan kita, nah Bapak Ibu, ini
Ini nanti di-download atau nanti dikasihkan ke panitia. Ini CP. CP ini berdasarkan keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 33. Ini yang dipakai ini. Ini sudah saya edit awalnya sampai 1000 halaman lebih karena mencakup semua tingkatan sekolah. Ini hanya untuk SD. SD juga mohon maaf yang diambil hanya di sini saya kan yang beragama Islam yang masuknya, karena dari agama saja udah banyak di sini. Nah, ini adalah CP yang mau kita pakai. Bagaimana cara membuat TP-nya? Nah, ini CP. Di CP itu ada karakteristik karakteristik mata pelajaran, ada yang disebut elemen. Kalau di agama elemennya ada materinya, elemen intinya ya. Ada Al-Quran dan hadis, ada akidah, ada akhlak. Nah, ini elemennya. Nanti capaiannya, deskripsinya apa capaiannya di sininya. Ya. Nah, ini elemennya. Nah, kita sama-sama. Nah, bagaimana nih? Ada laptop berapa biji, Pak? Yang bawa laptop? Kan sekarang di suratnya membuat CP ke TP ke ATP kan ya. Oke, kembali kalau belum. Aduh, kopi. Yes. Oke, bagaimana cara membuat ATP atau TP? Ini CP tadi sudah ada, visi misi sekolah atau SP. Nah, ini yang perlukan di sekolah nanti ya. Mau tidak mau harus ada OSP. Visi misi sekolah harus diubah visi misinya sesuaikan dengan karakter kurikulum 2013 dan ada karakter profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ini kalender pendidikannya bukan 2223, berarti 2324 ya. Itu contoh ATP yang sudah beredar. Bapak Ibu, contoh ATP itu sebenarnya pemerintah itu sekarang yang sudah memilih kurikulum merdeka, administrasi itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya. Sudah disiapkan, tapi Bapak Ibu harus mengerti bagaimana cara membuat TP, ATP dan modul ajar. Apa modul ajar, Bu? RPP. Materi. Kita ingatnya kalau modul materi. Tapi di sini adalah kalau kemarin tuh RPP. Cuma dalam modul ajar itu lengkap sampai ada glosarium, artinya daftar pustaka segala macam.